Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah kewirausahaan. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah kewirausahaan, kuliah ke-9, manajemen risiko kewirausahaan. Masalah. Setiap orang hidup di dunia ini dapat dipastikan mempunyai masalah. Baik dia sebagai pribadi, individu, kelompok, keluarga, organisasi atau perkumpulan. Yang membedakan adalah besar kecilnya, berat ringannya, atau sulit dan mudahnya masalah yang dihadapi. Masalah itu bisa berupa bentuk, cara munculnya, dan jenisnya, tetapi yang pasti bila kita ingin sukses menjadi wirausaha, maka kita harus melewati masalah demi masalah, karena kesuksesan itu berada di belakangnya, yaitu di dalam masalah itu sendiri. Berarti cara pandang kita terhadap masalah adalah kunci sukses karir hidup seseorang. Pengertian masalah. Pengertian masalah adalah sebagai berikut. 1. Masalah adalah hambatan dalam pencapaian tujuan. Kedua, masalah adalah sesuatu keadaan yang membuat kita ragu-ragu, bingung, cemas untuk memutuskan. Ketiga, masalah adalah kesenjangan antara sesuatu yang diinginkan dengan kenyataan. Keempat, masalah adalah tindakan penyimpangan dari norma atau aturan yang berlaku. Kelima, masalah adalah kesulitan yang menggerakkan orang untuk memecahkannya. Ciri-ciri masalah. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah adalah kesulitan atau hambatan yang harus dihadapi serta diselesaikan untuk mencapai tujuan. Ciri-ciri masalah secara umum: 1. Adanya kesulitan yang harus dipecahkan. Kedua, merupakan tantangan yang harus diatasi dan dilalui. Ketiga, memiliki keinginan untuk membahasnya atau menyelesaikannya. Keempat, bersifat penting dan realistis. Kelima, memiliki manfaat untuk diselesaikan. Cara pandang orang yang pesimis. Orang pesimis selalu memandang masalah dari sisi yang berbeda, dan ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Selalu menghindari risiko. Kedua, kenyamanan sebagai faktor penting untuk menjadi dasar pengambilan keputusan dalam menyelesaikannya. Ketiga, berpikir negatif terhadap masalah yang tampak kecil tetapi dibesarkan, hingga tampak kesulitan itu besar sekali. Keempat, menganggap sebuah masalah sebagai kesulitan, jadi tidak ingin diselesaikan atau dilewati. Kelima, rasa takutnya lebih besar daripada berpikir tentang kemampuannya. Cara pandang orang yang optimis. Orang yang bertipe optimis akan melihat masalah dari sisi yang berbeda
dan merupakan kebalikan dari orang-orang yang bertipe pesimis. Ciri-ciri dari orang yang optimis: 1. Melihat sisi lain dari sebuah masalah, yaitu tantangan dan keinginan untuk mengatasinya. Kedua, tidak melihat risiko terlebih dahulu, tetapi juga melihat sisi lainnya, yaitu nilai dan manfaat yang terkandung dari sebuah masalah. Ketiga, menyukai tantangan dan menyelesaikan masalah itu yang baginya adalah sebagai sebuah hobi dan sesuatu yang menyenangkan. Keempat, berpikir positif, karena ia berpikir bahwa apapun yang bersifat positif akan berujung pada hal yang positif atau baik. Kelima, masalah adalah peluang. Jadi masalah itu diibaratkan sebagai sebuah gunung yang di dalamnya terdapat harta karun. Keenam, kemampuan ia anggap sebagai nilai lebihnya. Jadi akan lebih percaya diri dan tidak takut untuk masuk ke dalam sebuah masalah. Kunci sukses wirausahawan. Kunci kesuksesan untuk menjadi wirausahawan ditinjau dari cara pandang terhadap masalah adalah sebagai berikut. 1. Berpikir positif sebagai titik awal. 2. Optimis dalam keyakinan diri bahwa ia mampu menyelesaikannya. Ketiga, masalah adalah sisi buruk yang nampak dan peluang adalah sisi baik yang muncul dari sebuah kesulitan. Keempat, kemampuan mengatasi ketakutan adalah kunci awal pemecahan masalah. Kelima, kegagalan orang dalam berwirausaha adalah besarnya rasa takut yang mengubur semua kemampuan kreativitas dan pengetahuannya, sehingga ia enggan atau malas untuk mencoba menjadi wirausahawan. Keenam, teknik pemecahan masalah yang harus dilakukan pertama kali adalah kalahkan rasa takut Anda yang ternyata hanya sebuah angan-angan yang berlebihan. Rasa takut memulai wirausaha. Ada banyak jenis rasa takut untuk menyelesaikan masalah dalam memulai wirausaha, yaitu 1. Takut malu ditertawakan oleh orang. Kedua, takut rugi. Ketiga, takut bangkrut atau jatuh miskin. Keempat, takut kelelahan. Kelima, takut stres. Keenam, takut terlihat bodoh. Ketujuh, takut mencoba. Mengalahkan rasa takut. Hal yang terpenting dalam memecahkan masalah adalah mengalahkan rasa takut Anda dengan cara 1. Ketakutan itu hanya persepsi saja. Kedua, pelajari dari segala hal sehingga ketakutan Anda berkurang. Ketiga, ketakutan terkadang mengada-ngada saja. Keempat, masuklah ke dalam rasa takut itu. Kelima, ketakutan itu muncul karena tekanan mental dan psikologis Anda akan kesempurnaan. Keenam, persiapan yang semakin baik akan membuat rasa ketakutan berkurang. Ketujuh, buatlah rasa takut itu sekecil mungkin atau nyaris tiada artinya. Kedelapan, mulailah dari hal yang Anda bisa kerjakan. Kunci keberhasilan memecahkan masalah. Belajar berpikir kreatif
sebagai kunci keberhasilan dalam memecahkan masalah. Kreativitas adalah ilmu atau cara untuk mengolah sebuah masalah untuk dijadikan sebuah peluang, manfaat, penambahan ilmu pengetahuan, nilai tambah, pengalaman, serta informasi yang berguna di kemudian hari. A. Gunakan otak kiri dan otak kanan. B. Pengetahuan adalah perkakas Anda dan kreativitas adalah cara memanfaatkannya, mengolahnya. Pengetahuan adalah perkakas yang digunakan untuk memecahkan masalah, tetapi kreativitas adalah cara untuk mengolah dan memasak ilmu pengetahuan yang Anda miliki. Teknik memecahkan masalah. Masalah itu harus dianggap realistis atau wajar dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, masalah itu penting untuk kesuksesan kita sehingga harus segera diselesaikan. Ketiga, masalah itu hanya wajahnya saja yang buruk, tetapi manfaatnya banyak. Keempat, masalah itu berguna dan sebagai sarana kita untuk belajar dan meningkatkan kemampuan kita, leverage. Kelima, masalah itu menggerakkan kita untuk menggunakan kreativitas dan inovasi. Keenam, cari dan temukan ujung dari permasalahannya, lalu uraikan secara berlawanan, maka masalah itu akan terselesaikan. Ketujuh, jangan tegang, rileks, dan jangan stres dahulu, karena pemikiran jernih kita akan hilang oleh stres dan akan muncul rasa frustrasi. Risiko dan ketidakpastian. Ketidakpastian itu berhubungan dengan keadaan yang mempunyai beberapa kemungkinan kejadian dan dampaknya. Ketidakpastian, uncertainty, sering disebut unexpected risk atau risiko atas kejadian yang tidak diduga sebelumnya. Misalnya, perubahan cuaca yang berakibat pada masalah pengiriman barang. Risiko yang diakibatkan oleh bencana alam. Risiko atas kerugian dari perubahan kurs mata uang dari negara lain terhadap nilai mata uang rupiah. Ciri-ciri risiko dan ketidakpastian. Adapun ciri-ciri risiko dan ketidakpastian adalah: 1. Tidak bisa diduga sebelumnya. 2. Sulit direncanakan. 3. Bersifat tiba-tiba. 4. Bisa digolongkan force majeure, misalnya bencana alam dan sebagainya. Risiko atau expected risk. Risiko atau expected risk adalah keadaan yang bersifat ketidakpastian dan juga bisa bersifat kepastian yang dapat dikalkulasi secara kuantitatif. Kunci adalah seberapa sempurna Anda mendapatkan informasi. Semakin sempurna informasi yang dikumpulkan dan semakin akurat pula Anda mengetahui seberapa besar risikonya. Contohnya, 1. Kerugian akibat hilangnya barang. 2. Dampak penurunan pendapatan karena penurunan penjualan. 3. Kemacetan mesin produksi yang berakibat pada jumlah barang yang diproduksi. 4. Terbakarnya gudang barang yang berisiko terjadinya kerugian.
Klasifikasi orang dalam mengambil risiko. 1. Risk avoider. Kedua, risk calculator. Keempat, risk taker. Keempat, risk manager. Klasifikasi risiko. Secara umum, 1. Risiko murni. Risiko bisa ditanggulangi tetapi tidak bisa dicegah kerugiannya, yaitu kerugian akibat mati listrik, kerugian akibat mesin rusak. Yang kedua, risiko spekulatif. Kerugian bisa menguntungkan, bisa merugikan. Misalnya mempunyai barang yang dijual dengan nilai rupiah tetapi dibeli dengan mata uang asing. Membeli mobil operasional tanpa diasuransikan. Klasifikasi risiko berdasarkan jenis dampaknya. 1. Risiko sistematik. Risiko yang mempunyai dampak yang lebih kompleks dibandingkan risiko murni dan spekulatif, karena berdampak pada bagian-bagian yang lain. Risiko sistematik lebih lama terjadi dibandingkan risiko murni. Contoh, penurunan penjualan akan berdampak kerugian, tetapi bila terjadi pada waktu yang lama dan tidak dapat dihindari, maka risiko akan berdampak multi aspek ke dalam sistem perusahaan. Kedua, risiko spesifik. Mempunyai dampak spesifik dan khusus, tidak dapat dihindari tetapi bisa diminimalisir risikonya. Contoh, berjualan es krim dan AC yang mengalami penurunan pada saat musim hujan, atau berjualan jas hujan mengalami penurunan pada saat musim hujan itu telah selesai. Jenis-jenis risiko dalam usaha: risiko perusahaan, risiko keuangan, risiko likuiditas, risiko permodalan, risiko pasar, risiko operasional, dan lain-lain. Faktor penyebab timbulnya risiko: perubahan lingkungan sosial dan ekonomi, persaingan, gaya hidup, tren, teknologi, budaya, peraturan pemerintah. Kesalahan strategi dan perencanaan. Keputusan tidak tepat menimbulkan kejadian di luar rencana. Persiapan yang kurang matang. Kelengahan pribadi atau penanggung jawab. Prosedur menganalisis risiko usaha. 1. Apa tujuan dan sasaran, visi dan misi Anda terhadap kejadian yang mengandung risiko tersebut. Kedua, coba teliti. Apakah ada alternatif lain dari risiko yang akan terjadi? Buat tabel sebab akibatnya. Ketiga, pilih, rencanakan dan tentukan langkahnya. Cari alternatif terbaik. Keempat, taksirlah risiko lain yang bisa muncul dari taksiran tabel sebab akibat. Kumpulkan semua informasi yang bisa Anda dapatkan sebagai bahan pertimbangan. Tanyakan lebih dahulu pada pakar atau ahli tentang hal ini sebelum mengambil keputusan. Demikian kuliah kita yang ke-9 pada hari ini. Untuk mata kuliah kewirausahaan akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang,
Jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.